الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا ولا تتكلمون عند الخطبة أنصتوا واسمعوا وعاتوا على ما قاله الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا عباد الله أنصتوا واسمعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أيها الحاضرون إذا صعد الخطيب على المنبر ثم خطب فلا يتحدث أحدكم ومن يتحدث فقد لغو من لغو فلا عند العلم أنصتوا واسمعوا عباد الله لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا رب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السعادة والعافية وأبواب الجنة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرج لنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم أعفنا من كل بلاء يا الله وأجب الآخرة وسر الدنيا وسر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر. نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهروا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Pagi hari ini kita bersama-sama telah diberikan kenikmatan merayakan Idul Fitri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir penuh kebahagiaan setelah melampaui perjuangan pelatihan fisik dan mental. Berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Semoga segala keistimewaan seperti rahmat dan maghfirah ampunan dari Allah serta itqum minan nar pembebasan dari api neraka dalam bulan Ramadan kita dapat meraihnya dengan baik. Sejak hari pertama Ramadan kita menahan lapar, haus dan segala hawa nafsu, melatih kesabaran demi meraih insan yang bertakwa, yakni kualitas kemanusiaan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu dapat dimaknai. Pertama, secara bahasa Ramadan berarti syiddatul har, yang artinya sangat panas. Di bulan Ramadan memang cenderung cuacanya sangat panas. Hati kita pun seringkali cenderung panas, ingin lepas dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hanya karena keimanan dan ketakwaan kita semata mampu bersabar melewati seluruh ujian yang dihadapi di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, para ulama memaknai bulan Ramadan dengan tahrikuz dzunub, yakni membakar dosa-dosa. Orang-orang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan berjuang keras melaksanakan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Salat 5 waktu tepat waktu dengan berjamaah, salat sunnah ditunaikan, salat tarawih dan tahajud ditegakkan, selalu husnuzon terhadap tetangga dan handai tolan serta antar sesama, sangat bahagia membantu dan memudahkan kesulitan orang lain, menginfakkan hartanya untuk kemakmuran masjid dan kebahagiaan anak yatim piatu serta fakir miskin. Semuanya dilaksanakan penuh sukacita demi untuk membakar dosa-dosa yang dimilikinya akibat perbuatan-perbuatannya di masa-masa yang lalu. Perbuatan ibadah dan amal soleh sekecil apapun, insya Allah akan menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan suci Ramadan, semua ibadah, amal-amalan, amal soleh akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibadah dan amal soleh itu disertai dengan penuh keikhlasan dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan rahmat dan maghfirahnya sehingga semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya kita kembali suci sesuai fitrah kemanusiaan kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik orang yang beriman dapat menghilangkan keburukan. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini segala apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan sudah seyogianya kita senantiasa berprasangka baik dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku sangat tergantung kepada prasangka hambaku. Jika berprasangka baik, maka aku berikan kebaikan. Bila berprasangka buruk, maka aku berikan keburukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri, hafizakumullah. Kedua, Ramadan dimaknai juga sebagai syahrus sabri atau bulan kesabaran. Bulan yang penuh proses pendidikan bagi hamba Allah yang beriman. Mengapa disebut demikian? Karena di bulan Ramadan orang beriman dituntut untuk melatih diri agar lebih mampu bersabar dalam menghadapi segala masalah kehidupan, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Paling tidak ada 3 sabar yang harus diterapkan seorang mukmin dalam ikhtiarnya mencapai ketakwaan yang sempurna. As-sabru thalathatu anwa'in, sabrun ala ta'ati, sabrun 'anil ma'siyati, sabrun ala aqdarillahi al-mu'limati. Kesabaran ada 3 macamnya. Sabar ketika berbuat ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disenangi hawa nafsu. Pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menunaikan seluruh perintah-perintah Allah. Sejak memasuki masa akil balik, kita sudah berupaya melaksanakan segala perintah Allah sebagai perwujudan nyata atas pengakuan kita menjadi pemeluk agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam proses perjalanannya,
kerap tergoda oleh bisikan-bisikan setan yang membelokkan hati agar kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seringkali kita tidak mampu beribadah dan beramal soleh secara konsisten, istiqomah dan mudawamah. Awal Ramadan menggebu-gebu semangat sholat tarawih. Seminggu kemudian tak lagi bertarawih. Hari ini rajin sholat berjamaah, besok hari malas sholat. Kemarin rajin berinfak dan sedekah, setelah Idul Fitri kembali pelit. Hari ini masih saling tersenyum dan memaafkan, esok hari tak lagi saling menyapa, bahkan saling mencaci. Itu semua tanda-tanda tidak sabar dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah seorang mukmin membutuhkan kesabaran yang kokoh untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dengan fokus, konsisten, istiqomah dan mudawamah. Kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghindari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila diharamkan makan, minum dan melakukan hubungan suami istri di siang hari dalam bulan Ramadan, maka bersabarlah. Bila diharamkan atas jamu, minuman khamar dan judi, maka tinggalkanlah dengan sungguh-sungguh dan jangan coba-coba menawar, ingin mencicipi walau sekali. Bila dilarang untuk mencaci maki orang lain, maka jaga dan tahanlah lisanmu dari kata-kata caci maki dan semacamnya. Semua itu membutuhkan kesabaran yang tinggi untuk konsisten, istiqomah dan mudawamah dalam meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita satu saat lalai dan tak lagi sabar menjaga diri dari larangan Allah, maka segeralah beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan dan kekuatan sabar kepada kita. Ketiga, sabar di dalam menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disenangi hawa nafsu. Sabar menerima qada dan qadar dari Allah dengan ikhlas. Bulan Ramadan merupakan bulan pelatihan dan pendidikan bagi seorang mukmin agar sabar menerima ketentuan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam ketakwaan, kesabaran dalam hal ini akan melahirkan sikap qanaah yang sangat baik, peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sangat bermanfaat bagi terwujudnya kehidupan yang tenang, damai, harmonis dan bahagia. Wa tastami'u thalathata fi shaumi fa inna fi sabran ala ta'atillah wa sabran an ma haramallahu ala shaimi min asyahwat. Ketiga hal ini terdapat dalam ibadah di bulan Ramadan kemarin, terutama saat kita berpuasa. Karena di dalam puasa ada kesabaran ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala bentuk syahwat, keinginan atas orang yang tengah berpuasa. Wa sabrun ala ma yahsulu lis-shaimi min al-alamil ju' wal 'atasi wa dha'fin nafsi wal badan. Serta kesabaran atas segala sesuatu yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa dari perihnya lapar, haus, lemahnya jiwa dan badan. Wa huwa syahrus sabri wa sabru thawabu al-jannah. Maka Ramadan adalah bulan kesabaran dan sabar pahalanya adalah surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang sabar dan memberikan kepadanya predikat hamba yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri, hafizakumullah. Ketiga, bulan Ramadan bisa juga dimaknai sebagai syahrul jihad atau bulan berjihad melawan hawa nafsu yang bersarang dalam diri setiap manusia. Jihad melawan hawa nafsu ini yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat usai perang Badar sebagai jihad yang paling besar, jihad akbar. Hawa nafsu adalah nafsu cenderung mengajak manusia kepada kebatilan dan keburukan. Hawa nafsu menjadi sasaran empuk bisikan setan dan menjadi lapangan bermain bagi setan, menumbuhkan dan mengembangkan kebatilan dan keburukan dalam ruang imajinasi manusia, sehingga manusia sangat cerdas dalam merancang tipu muslihat dan kejahatan yang merusak kemaslahatan kehidupan umat manusia.
Dalam ruang imajinasi manusia juga, setan bersemangat mendorong kecerdasan manusia membuat dan menyebarkan hoax dan fitnah demi kerusakan kehidupan manusia yang sudah harmonis dan tentram. Bahkan hoax dan fitnah dengan atas nama agama, setan mampu menyamarkan batas kebaikan dan kebatilan bagi orang beriman yang sudah dikuasai hawa nafsunya oleh setan. Dengan berpuasa, terutama di bulan Ramadan, seorang mukmin akan terlatih mengendalikan hawa nafsunya, akan menutupinya dengan kesabaran dan kecerdasan ilahiyah sehingga mampu menepis dan menangkis dengan kuat segala bisikan setan yang menggoda hawa nafsu dan ruang imajinasinya untuk berbuat batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salatul Idul Fitri hafizakumullah. Jelaslah bahwa bulan Ramadan dan ibadah puasa yang dijalani selama bulan suci itu akan mengantarkan hamba-hamba Allah yang tawakal dan ikhlas menunaikannya mencapai tingkatan muttaqin, orang yang bertakwa, yakni posisi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menilai kemuliaan seorang hamba itu hanya aspek ketakwaan semata, bukan yang lain-lain. Momentum hari raya Idul Fitri adalah momen kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemenangan kita yaitu sebagai hamba yang mampu meraih tingkatan muttaqin sehingga akan memberi warna kebaikan kepada kehidupan di masa-masa yang akan datang. Orang bertakwa senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku yang memberi rasa aman kepada sesamanya, seimbang dalam hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan antar manusia. Di antara ciri-ciri sikap takwa adalah menjaga hubungan baik sesama manusia. Karena syariat memerintahkan menjalin hablum minallah wa hablum minan nas. Tentu sebaliknya adalah sikap aneh manakala muslimin berbuat onar dan meresahkan orang lain. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112, "Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa penyebab ditimpakannya kehinaan dan kemurkaan kepada manusia lantaran manusia tidak menjaga dan memelihara hubungan dengan Allah dan tidak menjaga hubungan dengan sesama manusia. Islam memiliki ajaran yang membentangkan dua bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam hal ibadah ubudiyah atau yang populer dikatakan dengan hablum minallah. Yang kedua, tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud amaliyah sosial yang dikenal dengan hablum minan nas. Hablum minallah bermakna menjaga hubungan dengan Allah dengan selalu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sementara hablum minan nas bermakna menjaga hubungan dengan sesama manusia dengan senantiasa menjaga hubungan baik, menjaga tali silaturahim, memiliki kepedulian sosial, tepa seliro atau tepa selera, tenggang rasa, saling menghormati. Kedua hal ini merupakan dua mata uang yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Tidaklah dikatakan orang baik yang menjaga hubungan dengan Allah namun mengabaikan hubungan dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya, menjaga hubungan dengan Allah sejalan dengan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Bersungguh-sungguh menegakkan ibadah kepada Allah harus dibarengi dengan kesungguhan menanam benih-benih kebaikan terhadap sesama. Dengan demikian, ketakwaan seorang muslim dibangun di atas kerangka hubungan dengan Allah melalui perjanjian yang diatur dalam syariatnya berkenaan dengan kewajiban menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dan juga kerangka hubungan dengan sesama manusia melalui kewajiban menunaikan hak-hak sesama manusia baik yang muslim maupun yang non-muslim. Manifestasi ketakwaan kepada Allah dalam bentuk hablum minan nas diungkapkan dalam Al-Quran antara lain surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Perwujudan dari makna hamba minan nas, seorang hamba muslim ada senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah persaudaraan sama muslim, ukhuwah wataniyah persaudaraan sama anak bangsa, dan ukhuwah insaniyah persaudaraan sama manusia. Oleh karenanya, dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, hari ini marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dengan menjalin silaturahim bersama kita, menghindari fitnah dan perpecahan, serta saling memaafkan di antara kita. Marilah kita membangun dengan tetap menjaga perdamaian dan tanpa permusuhan. Dengan momentum Idul Fitri, marilah bersama-sama kita wujudkan stabilitas keamanan, perdamaian di lingkungan kita, situasi yang kondusif dengan mengedepankan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa yang saling bersaudara satu sama lain, daripada menonjolkan perbedaan sifat kontraproduktif. Kita hindari dan kita tangkal aksi-aksi provokasi dan kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, agar selalu tercipta rasa aman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai umat Islam di Indonesia terpancing oleh isu-isu aksi-aksi yang tidak diinginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salatul fitri hafizakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita dan kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, kami semua adalah hamba-hambamu yang rapuh, maka kuatkanlah kami. Tak ada yang bisa menguatkan kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang maha berkuasa, jadikanlah kami hamba-hambamu orang yang selalu yakin atas rahmat-Mu. Berikanlah keyakinan yang tangguh pada hati kami. Tak ada keyakinan sejati kecuali dari-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha pemberi petunjuk, jangan jadikan kami hamba-hambamu yang tersesat dari jalan lurus yang Engkau kehendaki. Berilah hidayah kepada kami. Tak ada yang dapat memberi petunjuk kepada kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, jangan jadikan kami hamba-hambamu yang tenggelam dalam lautan kemaksiatan dan kedurhakaan kepadamu. Ampunilah kami. Tak ada yang dapat mengampuni kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, apabila kami pernah menyakiti hati orang tua kami, di pagi ini kami bersimpuh kepadamu ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa-dosa istri, suami kami, ampuni dosa-dosa saudara kami, ampuni dosa-dosa tetangga kami, ampuni dosa putra-putri kami. Sesungguhnya hanya Engkau yang maha pengampun dosa-dosa kami. Jadikan kami dan mereka semua termasuk hamba-Mu yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa 'iddatul lil muttaqin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرار. وقد صارت غير عين بالنظر وأتم بخير من يومنا هذا يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جبر الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على
أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبو حفص عمر الفاروق، وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان بن نورين، وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى شريفين سيد شباب أهل الدرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى عمه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس، وعلى بقية الصحابة أجمعين، وعلى التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والسلاسل والمهن وسوء الفتنة والمهن.